Charlotte YouTube channel. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Again, aku akan kembali menemani kalian ketika aku pulang kerja. Aku udah bersih-bersih gitu ya. Aku balik ke kamera ini. Kalian hari ini kondisinya everything's fine, baik-baik ya. Di kantor, di sekolah, tempat kuliah, di rumah, hubungan kalian semua baik-baik aja ya. Semoga semuanya baik-baik aja. Karena hari ini aku mau ngobrol sama kalian. Aku mau unboxing juga. Jadi ada salah satu kosmetik makeup gitu aku baru beli. Dan aku mau unboxing bareng kalian. Barangnya sih kecil ya, tapi mehong say. Ini yang bikin kadang-kadang tuh suka nyesek di dada sampai ke ulu hati, sampai ke pikiran gue nih kayaknya. Jadi kalau kemarin gue udah ngebahas soal kosmetik yang gue beli, nama ya, salah satu brand dari Luna Maya ya, nama beauty. Gue beli maskara sama pensil alis ya, pensil alis ini. Anyway, gue tadi pagi pas gue ke kantor tuh gue pakai maskara ya, bulu mata gue tuh masih bagus tuh, lihat nggak tuh, padahal gue udah mandi. Hey, gue udah cuci muka, gue udah mandi ya, lihat deh tuh, bulu mata gue masih bagus. Maskaranya emang the best banget. Jadi hari ini gue mau ngobrol sama kalian tentang berasumsi tentang gimana sih kalau kita ngobrol soal financial ke pasangan kita yang warga negara asing. Haha. Jadi ini bakalan gue sayang banget sih. Rasanya kagak mau gue pakai gitu, cuma gue pakai ini ya pada saat momen-momen penting aja. Jadi ini lipstick dari Dior. Salah nggak gue bilangnya Dior? Kalau Dior kan orang Indonesia bilangnya apa? Dior ya. Kalau kita bilangnya Dior, Dior. Di kita buka ya. Kita buka. Hahaha. Ini dia, warnanya tartan, namanya tartan ya, nomor 812 tartan. Jadi sambil gue ngobrol tadinya tuh gue bingung antara pengen lipstiknya Rare Beauty atau Dior ini, Dior. Biar nggak susah lidah gue, Dior ya, gue bilang ya terserah deh mau gue salah apa bener, pokoknya itu ya, capek soalnya nih lidah gue ya. Jadi gue waktu itu bingung nih, pas pertama itu gue pilih Rare Beauty. Terus pas gue jalan gitu kan, ada MAC juga, ada Dior ini gitu, Dior ini. Tadinya gue mau pilih ini, cuman gue mau compare nih pas gue ngeliat ya merek MAC ini. Sebenarnya nggak matte ya, Dior sama MAC itu nggak matte gitu, glossy. Jadi kemungkinan untuk transfer move-nya tuh gede gitu kan. Cuman gue ngeliat, aduh, gue pernah sebelumnya pakai MAC juga warna oranye, gue lupa nomor berapa. Cuman kok cepet hilang di gue buat tipikal orang yang nggak aware, tidak hati-hati pada saat setelah pakai makeup. Jadi gue bukan tipikal orang yang kalau abis makeupan gitu bisa anteng tuh itu makeup semua di muka gue sampai berapa jam gitu, enggak. Ntar adalah gue ngucek mata, lupa kita pakai maskara, kita pakai eyeliner, lupa pakai apa nih namanya yang di sini nih, apa sih ini kan blush on sini ya, ini apa sih namanya, pak gue apa sih, itulah pokoknya ya. Oke, warna tartan tuh warna ini loh. Ini udah gue pakai ya guys, udah gue pakai. Nah, warna tartan tuh warna gini, warna kayak coklat apa ya bilangnya ya, itulah. Ini udah gue pakai. Jadi kalau pada saat kalian beli lipstick Dior itu, kalau baru itu ada kayak logo Diornya tuh kayak gini. Mana ya? Oh ini nih. Kelihatan nggak? Kelihatan nih. Kelihatan nggak? Nah, gini lah. Nah, ada di sini.
karena udah kepake jadi ya nggak kelihatan warna tartan. Nah, dan ini tuh kayaknya harus di tempat yang dingin deh, karena gue taruh ini di ruangan yang tidak ber-AC gitu. Suhu ruangan dia kayak gampang banget ininya, bukan mencair ya, apa perasaan gue aja kali ya, tapi gampang nempel ke pinggiran frame lipstiknya gitu loh, gitu. Jadi gitu. Nah, kenapa gue beli itu? Sebenarnya again kembali lagi ya, jadi kayak ada kepuasan tersendiri gitu. Gue sebagai perempuan, gue kerja, gue merasakan yang namanya beli barang branded dengan salary gue sendiri gitu. Jadi walaupun ya untuk beli tasnya ya belum bisa ya, say. Untuk saat ini beli pakai duit sendiri belum bisa nih. Jadi ya udah, kita mulai dari hal-hal yang sederhana aja dulu. Banyak banget yang bilang gini soal financial ke pasangan. Kalau gue sama pasangan tuh yang gue pelajari gitu ya, itu penting banget untuk dibahas. Mungkin di video sebelumnya gue udah pernah bahas juga di YouTube gitu ya. Tapi kalau untuk yang kali ini gue lebih ke arah mengerucut gini loh. Apakah kalau kita punya kalau kita pacaran sama warga negara asing, sudah dipastikan kita akan punya barang-barang branded gitu? Kalau dari aku bilang enggak. Aku pribadi ya enggak. Karena gini, brandednya ini dari siapa dulu nih? Kayak aku waktu itu ke Jerman, si abang beliin aku hadiah Natal sepatunya mereknya Adidas gitu. Tapi ini just for your information, Adidas yang gue beli di Jerman itu made in Indonesia guys. Jadi gue kayak agak ya agak lucu juga, gue nggak aware banget, gue nggak ngeliat made in mana gitu kan. Ternyata made in Indonesia, Adidas sepatu. Jadi branded yang dimaksud ini tuh yang seperti apa? Apakah branded yang lo beli merek Nike gitu, pacar lo orang Amerika. Lo beli merek apa, Coach, pacar lo orang Amerika. Ya kan harganya mungkin nggak semahal di Indonesia gitu. Lebih ke arah gini sih, mungkin dari segi harga, kalau lo beli baru di store itu nggak beda jauh sama yang di Indonesia. Tapi di luar itu kan ada second hand atau pre-love ya. Ada barang yang udah dijual. Bahkan kalau kita lihat di YouTube tuh banyak orang di Amerika yang ibaratnya lo udah nggak perlu itu, ya udah lo taruh aja di box di depan rumah gitu. Lo bebas mau ambil, feel free gitu. Kalau aku dengan pasangan tuh nggak yang bisa sih aku bilang, aku mau dong merek LV, beliin di Jerman, atau merek apa, Chanel, pokoknya itulah, beliin gitu, bisa aja. That's is really possible. Tapi dari gue aja pribadi, gue melihat gitu, apakah itu menjadi suatu keharusan yang harus gue tuntut ke pasangan, atau itu hanya kemauan gue pribadi aja, memuaskan kemauan gue pribadi gitu kan. Jadi itu kembali lagi ke pasangan masing-masing sebenarnya. Kalau dirasa pasangannya mampu, ya udah nggak apa-apa juga gitu. Tapi kalau dirasa kayak gue pribadi gitu, untuk barang-barang luxury gitu, gue nggak begitu nggak begitu mikir ke arah sana gitu, gue harus punya gitu, enggak. Jadi ya nggak masalah gitu. Jadi itu it depends ya teman-teman. Dan gue pribadi kayak misalkan untuk beli barang-barang yang mewah gitu, menurut gue lipstick Dior ini mewah menurut gue. Untuk barang sekecil itu gue harus mengeluarkan uang begitu lah ya ceritanya. Silahkan searching aja sendiri. Jadi itu tergantung dari kita sama pasangan gitu. Kalau misalkan dirasa pasangannya mencukupi, menyanggupi, ya fine. Kalau enggak juga, ya menurut aku tidak semua warga negara asing
bisa menyanggupi apa yang kita mau. Jadi jangan punya pola pikir tuh, kalau punya pacar WNA tuh enak, mau apa aja pasti diturutin. No. Kalau menurut aku pribadi sih, punya barang mewah tuh bukan suatu achievement. Dalam artian gini, bukan suatu achievement yang harus dicapai. Tapi boleh, kalau misalkan mau dicapai boleh, tapi tidak harus gitu. Ada juga warga negara asing yang memang dia nggak bisa menyanggupi dan dia mungkin minta putus atau nggak sanggup gitu. Jadi statement yang bilang bahwa kalau punya pacar warga negara asing pasti punya barang-barang mewah, itu menurut aku salah. Kenapa? Karena itu semua adalah situasi yang dibentuk sendiri oleh oknum-oknum tertentu gitu. Jadi sebenarnya sama kok, warga negara asing sama orang Indonesia tuh sama gitu, cuman bedanya kita beda negara. Terus kedua, ada brand-brand yang sudah mendunia dari negara pasangan kita yang memang di Indonesia tuh mahal. Contoh H&M, Zara, Marks and Spencer. Kalau beli di Inggris atau beli di UK, kalau beli di UK, beli di Eropa, ya mungkin tidak semahal yang di sini gitu. Ibaratnya pasti lebih murah, tapi ya mungkin bedanya nggak begitu jauh gitu, nggak terlalu signifikan gitu. Jadi karena brand-brand itu berasal dari negara tersebut gitu. Terus kedua ya itu yang tadi aku bilang, ada kemungkinan kayak pre-love atau second hand kayak gitu, itu masih ada kemungkinan gitu. Kenapa aku beli ini, lipstick ini? Sebenarnya yang KW banyak ya, aku lihat, mungkin teman-teman juga udah pernah lihat yang KW itu banyak. Tapi kenapa? Karena aku pribadi itu punya pemikiran, kalau nggak mampu aku nggak mau paksa harus punya gitu ya. Ya kalau nggak mampu ya udah tunggu aja sampai nanti mungkin aku bisa beli gitu. Tapi yang asli, aku nggak mau yang KW. Dan apakah aku tidak punya barang pre-love? Aku punya barang pre-love guys. Jadi kalau aku pengen sesuatu brand itu terus kok mahal banget ya, susah untuk dicapai gitu ya, aku bisa beli pre-love gitu. Pre-love yang tapi pre-love bener-bener pre-love asli ya, dari asli gitu, ketimbang daripada aku beli KW gitu. Karena aku menghargai, aku mensupport brand yang sudah capek-capek bikin inovasi, mereka bikin produk. Aku nggak mau beli yang KW. Jadi lebih baik kalau misalkan aku pengen brand itu, antara aku nabung dulu sampai aku bisa beli, atau ya aku beli secondnya tapi yang dari asli gitu. Atau ya udah tunggu aja sampai entah kapan kebeli. Kalau aku gitu. Nah, apakah yuk Pak bisa beli lipstick itu, bisa beli ina inu pasti dari cowoknya? Enggak ya. Aku mau membuka pikiran orang, kalau punya pacar warga negara asing tuh pasti hidupnya damai sejahtera, wala-walah gitu. Kembali lagi itu ke individu masing-masing. Rupiah sama dolar aja beda jauh. Rupiah sama pound sterling beda jauh. Jadi jangan disamaratakan gaji kita, UMR kita sama UMR-nya mereka di negara Eropa, Amerika pasti jauh. Kebutuhan hidup juga jauh beda. Jadi ya nggak bisa kita compare apple to apple. Sedikit ngobrol-ngobrol informasi yang mau aku bagikan ke kalian tentang long distance relationship. Fun fact ya sebenarnya. Jadi aku mau meluruskan bahwa kalau banyak kalian lihat di TikTok di mana-mana gitu yang menyajikan seolah-olah enak sekali hidup dengan warga negara asing ini ya, hidupku jadi seperti Cinderella. Iya, mungkin iya, tapi coba deh kita balik lagi. Apakah itu yang mau kamu capai dengan pasangan? Apakah itu tujuan kamu mau bersama-sama dengan pasangan? You know what I mean, right? Mungkin pasanganmu itu kerja keras mati-matian
mungkin pasanganmu ini punya cinta atau perasaan yang tulus, tapi oknum tersebut melihat yang, wah aku bisa beli apapun yang aku mau, aku bisa beli barang branded. Menurutku sih agak kurang bijak sih, tapi ya itu fenomena yang ada seperti itu. Dan aku mau meluruskan di video ini. Jadi buat teman-teman, aku sebagai pasangan LDR, aku pun belajar juga dari pasanganku bahwa if you want to buy something, it's a luxurious brand, then you must to working, you must to saving your money, you must to thinking in so many ways. Is it possible if I buy that brand or not? Or maybe you must waiting until you can buy that product. So it's fine. Jadi itu beda kan. Kembali lagi ke pasangan kita masing-masing. Begitu teman-teman. Ini kayaknya aku akan pakai di momen-momen tertentu aja. Aku nggak akan pakai di setiap hari. Dan aku mau ada unboxing lagi, hahaha, kosmetik lagi. Tuh ya. Aku mau ada unboxing lagi tentang apa? Nanti aku akan infoin ke kalian. Kita sambil ngobrol-ngobrol ya sama kalian. Jangan lupa di share, like, dan subscribe untuk YouTube channelku, TikTok di Hi Gloria Charlotte, Instagram di real_glory. Jangan lupa di subscribe, di follow, di like, di share, di komen, diramaikan lah pokoknya ya. Sampai ketemu di next video. Aku mau unboxing apa, aku mau ngobrol soal apa, kita lihat di next video. Thank you guys, bye. Gue baru pakai ya, cuman Dior itu glossy banget sih, dan kayaknya lipstick ini harus ditaruh di tempat yang jangan yang panas gitu, karena dia bakalan gini nih. Jadi baru gue pakai nih di sini, pertama kali baru gue pakai. Jadi seglossy itu memang di I don't know, tapi kayaknya ini harus masuk ke ruangan ber-AC yang AC-nya hidup terus kayaknya. Karena kayak gampang, bukan mencair ya, cuman gampang apa gitu lah pokoknya. Well, tapi bagus warnanya, gue suka.